Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ya Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa awliya'i khairil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama amilin wal musannifin al mukhlisin wal malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, thumma ila khususan Syekh Abi Hasyim Asy'adili, thumma ila khususan pengarang kitab Tafsir Al-Iblis Kiai Haji Bisri Mustafa wa usulihi wa furul wa tudiyatihim, thumma ila khususan abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina wa asatidatina, khususan Abdul Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Kiai Haji Muhaimin Al-Qunato, Kiai Hasyim Asy'ari Mahdi, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Sumaila khususon Jamil Ahli Kubur, Jamaah pengawasan kuliah subuh tafsir Al-Quran Masjid Jami Baitur Rahman wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyatihim. Monggo Bapak Ibu disebutkan nama-nama ahli kubur keluarga panjenengan masing-masing, khususnya Kiai Sayyidul Sumaila khususan jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syaril ardi ila magharibiha barriha wa bariha, khususan jamil ahli kubur Studio Dermawan Masjid Jami Baitur Rahman, khususan ila ruhi Bapak Haji Tariq Irwan wa Bapak Haji Sa'roni Ibu wa Bapak Haji Kasat Ibu Haji Sukian, Bapak Haji Abdul Qadir Haji dan anak negara Abdul Qadir, Bapak Haji Sudarjo Ibu Haji Busuiran, Ibu Tasliyah, Bapak Taklul Ziban, Bapak Darja Ibu Nani, Ibu Wasini bin Wadir, Bapak Haji Salim bin Marta, Ibu Haji Rosita, Bapak Haji Fauzi bin Haji Wajid, Bapak Haji Tarwa bin Wahid, Bapak bin Adam, Ibu Walisah bin Umar, Ibu Tarkini bin Sujud, Bapak Haji Rahman bin Jamal, Bapak Rito bin Sa'ad, Ibu Hasanah binti Rasyid, Bapak Haji Juan wa usulihi wa furuhi wa dzurriyyatihi, Sumbaya husan jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lima syu'abdina wa kharibiha bariha wa bariha, khususan ila ruhi wa jazati Studio Jamaah kuliah subuh tafsir Al-Quran Masjid Jami Baitur Rahman wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyatihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Syukur alhamdulillah atas nikmat karunia Allah. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengikuti pengajian kuliah subuh tafsir Al-Quran, yang mana di dalam pengajian ini kita akan membaca Al-Quran dan juga mempelajari arti dan tafsir dari ayat Al-Quran yang kita baca, yang mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran dan juga mempelajari arti dan tafsirnya, kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita meneruskan pembacaan Al-Quran surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 138. Ayat 138 surat Al-An'am halaman awalnya halaman 383 yang paling bawah. Awalnya 383, kemudian akhir ayat halaman 384. 383 waqalu campur. Marilah kita baca bersama-sama surat Al-An'am ayat 138. Saya membaca dengan menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha. La yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim wa an'am. La yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim wa an'am. Wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkurun. Wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkurun. Wa an'amun la yadhkurun asma
piro-piro raja kaya peternakan kewan, warharzun waharzun lan gogo niku hasil pertanian, hijrun kang haram, la yat'amuha ora kena mangan ya raja kaya lan gogo illa man nasya'u kejaba sapa wong kang ngersakake ingsun, wong musyrik, bizamihim kelawan penyatane ya wong musyrik, wa an'amun lan pira-pira raja kaya hasil peternakan, hurrimat kang den haramake apa duhuruha pira-pira gigire iya raja kaya, boten angsal dahar gigir niku berarti tulang ingkang tengah sing biasa tinggi sok, wa an'amun lan pira-pira raja kaya hasil peternakan la yadhkuru nasmallahi kang ora nyebut ya wong musyrik ing asmane Gusti Allah Ta'ala, alaiha ing atase ya raja kaya iftiraan rono gawe alaihi ing atase Gusti Allah Ta'ala, saya sihim bakal bales yo Gusti Allah Ta'ala ing wong musyrik, bima kanu kelawan barang utawa perkara kang ana yo ing wong musyrik iku yaftaruna padha gawe-gawe yo wong musyrik ing perkara utawa ing hukum. Ayat 138 keteranganipun ngadap paling ngadap halaman 384 paling ngadap 138. Coba kurang ajar meneh wong kafir Mekah iku padha munine raja kaya peternakan kewan-kewan peternakan lan hasil pertanian iki ora kena diulik-ulik utawa haram diharamake, ora kena mangan iki kejaba wong-wong kang dikarepake, yaiku para juru kunci kang padha anjaga berhala lan wong-wong lanang-lanang kang tertentu, wong-wong wadon ora olih dahar lan raja kaya iki ora kena ditumpaki, kudu diumbar dilepas, sebab disediakake kanggo berhala-berhala lan raja kaya sing iki yen nyembelih ora kena nyebut namane Gusti Allah, ora kena nyebut asmane Gusti Allah, nanging kudu nyebut asmane berhala. Dheweke kondo-kondo jare kang mengkono iku wis dadi kersane Gusti Allah, wong-wong kang kaya mengkono iku bakal diwales dening Gusti Allah Ta'ala satimpal karo gawe-gawene. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini masih
disebut jahiliyah ini adalah kaum yang bodoh. Siapa kaum jahiliyah? Yaitu orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang ada di Mekah pada zamannya baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan zaman sebelumnya. Kemarin telah disebutkan di ayat sebelumnya bahwa kenapa dinamakan kaum jahiliyah, karena kaum tersebut ini kaum yang tidak memakai akal pada saat menentukan hukum. Kemudian kaum jahiliyah ini mengada-adakan hukum, gawe-gawe hukum selain hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya telah diterangkan perilaku menyimpang dari kaum jahiliyah, yaitu kaum jahiliyah ini di zaman dahulu kalau lahir anak perempuan maka kebanyakan anak tersebut langsung dikubur hidup-hidup dengan alasan ini dipersembahkan untuk Gusti Allah. Orang-orang pemimpin agamanya, pendeta-pendetanya ataupun rahib-rahibnya ini mengajarkan kalau yang lahir anak perempuan ini langsung dikubur hidup-hidup sebagai persembahan, seperti zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya yaitu Nabi Ismail. Padahal zamannya Nabi Ibrahim yang dikorbankan ini yang laki-laki. Nabi Ismail itu kan laki-laki. Kenapa di zaman jahiliyah orang kafir Mekah kemudian orang musyrik dengan alasan mengorbankan anak seperti zamannya Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, tapi khusus untuk anak perempuan. Ini adalah perilaku yang menyimpang. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dengan membunuh anak perempuan hidup-hidup pada saat baru saja dilahirkan, ini adalah perilaku yang menyimpang, yang menyalahi Al-Quran. Dan alasan orang jahiliyah tersebut sebetulnya yang pertama takut miskin, karena mempunyai anak perempuan ini di dalam kebiasaan dari kaum jahiliyah yang pertama takut miskin, yaitu memberi makan kepada anak. Yang kedua takut apabila nama baiknya ini tercoreng, karena di zaman sebelum Rasulullah anak perempuan atau orang perempuan dengan laki-laki ini sangat dibedakan. Derajatnya perempuan di zaman sebelum diutusnya Rasulullah ini selalu terhina, dijadikan pelampiasan nafsu. Kemudian pada saat bayi dikubur hidup-hidup, sampai-sampai dikisahkan di dalam ayat yang lain, apabila ada perempuan yang mau melahirkan di zaman jahiliyah, ini melahirkannya tidak di kasur, tidak di tempat, di kamar ataupun di bidan dan lain sebagainya, tetapi dia melahirkannya di luar rumah, dan di bawah tempat melahirkan ini sudah dibikin lubang. Apabila begitu lahir dari lubang perempuan kemudian terlihat kelaminnya perempuan, langsung dijatuhkan lubang, dikubur. Naudzubillah min dzalik. Ini zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus, perempuan ini sangat teraniaya. Kalau begitu lahir laki-laki, enggak dibuang, langsung dibawa, dibersihkan, dibawa ke tempat ramai, kemudian menceritakan bahwa anak saya laki-laki, anak saya laki-laki. Itu perilaku di zaman jahiliyah. Kemudian di ayat 138, mereka orang-orang kaum musyrik dan kafir Mekah ini juga melakukan penyimpangan hukum. Di antaranya membuat hukum
yaitu apabila mempunyai hewan ternak dan hasil bumi, maka tidak boleh dimakan kecuali orang-orang tertentu. Pinteran dan juga menangan. Jadi kalau dia punya sapi katakanlah, ataupun punya tanaman yang menghasilkan buah, baik itu anggur dan lain sebagainya, maka perempuan ini tidak boleh makan. Dan laki-laki yang boleh makan pun hanya tertentu, diantaranya pemuka-pemuka agama, seperti orang-orang yang ngurusi berhala, kemudian petinggi-petinggi dari kaum. Orang laki-laki rendahan tidak boleh makan. Dan juga ini hukum yang dibikin di ayat 138, diharamkan juga hewan-hewan tertentu ini tidak boleh ditunggangi. Kemudian hewan-hewan tertentu ini punggungnya tidak boleh dimakan. Yang boleh makan hanya orang-orang tertentu. Jadi tidak zaman dahulu makan sop iga, makan sop yang ada tulangnya sama dagingnya. Ini susah karena yang boleh makan orang-orang tertentu. Artinya sing enak-enak go dewek, sing ora enak go ilang. Kemudian di ayat 138 juga disampaikan bahwa untuk hewan yang akan disembelih ini tidak boleh menyembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi menyebutnya nama berhala. Umumnya orang menyembelih menyebut asma Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Di zaman jahiliyah kalau mau menyembelih itu menyebutnya sembelihan ini untuk berhala si A. Kalau begitu banyak berhala. Ini hewan-hewan yang disembelih kemudian tidak menyebut asma Allah ini jelas haram. Dagingnya haram dimakan dan sama seperti batang. Tetapi kaum jahiliyah, orang-orang musyrik, pemimpin-pemimpin agamanya ini membuat aturan-aturan yang sak senengnya dhewe. Termasuk tadi tidak boleh bagian geger, bagian iga dimakan oleh sembarang orang. Yang boleh makan orang-orang tertentu. Termasuk juga hewan-hewan yang disembelih itu tidak boleh dimakan oleh perempuan. Perempuan hanya boleh makan hewan. Itu hewan yang sudah mati, tidak disembelih, itu boleh. Jadi umpamanya ada sapi, kemudian sapi tersebut melahirkan, kemudian yang dilahirkan sapi ini mati, ini boleh dimakan sama perempuan. Berarti perempuan makan batang boleh di zaman dahulu. Tetapi apabila hidup dan disembelih, maka yang boleh makan hanya kaum laki-laki. Kemudian ancaman Allah, saya sihim bima kanu yaftarun, ancaman Allah untuk orang-orang musyrik yang berbuat kebohongan, maka kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Artinya kelak di akhirat orang-orang musyrik ini akan dibalas oleh Allah atas perlakuan kebohongan-kebohongan, hukum-hukum yang telah dibuat-buat, yang hukum tersebut menguntungkan hanya beberapa pihak. Salah satu pihak yang diuntungkan adalah pemelihara berhala-berhala atau orang-orang yang bertugas ngurusi berhala. Sehingga zaman dahulu pemimpin agama, orang-orang yang ngurusi berhala ini sugi-sugi. Tapi orang-orang yang lain ini hidupnya biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat orang musyrik, dijauhkan dari godaan-godaan orang musyrik, godaan orang-orang
akhir, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kula aturi panjenengan nanti malam pada sholat Isya untuk dapat menghadiri pengajian pembacaan Maulid Al-Barzanji. Pembacaan Maulid Al-Barzanji, di dalam keterangan Maulid tersebut ini mengisahkan tentang sejarah hidup baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh pengarangnya beliau mengatakan bahwa apabila ada orang yang kesusahan di dalam hidup, kemudian mempunyai hajat yang belum terlaksana, maka ikutilah atau bacalah Maulid Al-Barzanji. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibacakan adalah riwayat hidup kekasih Allah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk hadir di dalam pengajian, baik pengajian kuliah subuh ataupun pengajian-pengajian yang lain yang dilaksanakan di Masjid Jami Baitur Rahman, termasuk pengajian malam Rebo. Bapak Ibu, kalau aturi ramu pengajian malam Rabu itu pada sholat maghrib tepat kita ngaji khusus bab fikih. Kemudian panjenengan yang punya pertanyaan, kalau seandainya malu untuk bertanya lewat mic atau lewat suara, panjenengan nulis dari rumah di kertas. Kemudian nanti pada saat malam Rabu pada maghrib, panjenengan kasihkan kertasnya ke depan supaya nanti pertanyaannya dibaca oleh ustadznya, kemudian mudah-mudahan diberikan jawaban. Termasuk kemarin saya dapat informasi ada pertanyaan dari jamaah yang belum dijawab. Ini saya yakin bukan karena ustadznya nggak pinter, tetapi saya yakin ustadznya ini sebetulnya tahu, tetapi terkadang untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan hukum-hukum Allah, maka terkadang ustadz tersebut lebih hati-hati dengan menjawab. Untuk sementara ini kami tidak bisa menjawab, akan kami cari jawabannya supaya dasar hukumnya jelas. Sebetulnya saya yakin ustadz-ustadz ini bisa menjawab, tetapi karena sifat kehati-hatiannya sehingga terkadang meminta waktu untuk menjawab dan mencari bukti-bukti dari pertanyaan tersebut. Monggo Bapak Ibu punya pertanyaan dicatat. Habis maghrib nanti 10 menit sebelum Isya itu diberikan waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal shihah wal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
بخير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد